Halo, jadi di sini aku akan menceritakan hal-hal yang aku harap aku tahu sebelum aku dulu kuliah Fakultas Hukum. Things I wish I knew before edisi 1, edisi Fakultas Hukum. Oke, sebelumnya kenalin dulu kalau aku udah lulus kuliah. Jadi aku lulus kuliah di 2023 kemarin. Aku angkatan 2019, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Oke, jadi dulu aku kuliahnya tuh masuk di jalur mandiri karena waktu itu aku udah ketinggalan di SBM-nya, bener-bener kelupaan daftar, nggak tahu nggak ngikutin juga. Jadi aku ikut jalur mandiri dan dapat golongan UKT ketiga. Kemarin tuh aku kuliahnya 3 tahun 7 bulan dan alhamdulillah nggak ada yang nggak pernah ngulang mata kuliah ataupun dapat nilai C. Jadi alhamdulillah nilainya baik. Oke. Jadi pertama yang mau aku kasih tahu adalah tentang SKS. Jadi dulu waktu aku SMA tuh aku cuman milih kuliah buat teman-teman, apalagi sekarang nih yang mau milih-milih kuliah. Jadi dulu aku tuh bener-bener nggak tahu kuliah tuh gimana, yang aku tahu cuman ya udah sekolah lagi aja selama 4 tahun. Tapi ternyata di kuliah itu sistemnya tuh agak beda. Jadi kalau kita dulu di SD, SMP, SMA kan ada yang namanya mata kuliah. Kita di kuliah itu juga ada mata kuliah. Kalau dulu SMP, SMA tuh mata pelajaran. Nah kalau sekarang tuh namanya mata kuliah. Kita tuh kalau di FHUB di tahun aku waktu itu wajibnya tuh ada 144 mata kuliah termasuk skripsi. Skripsi itu 6 SKS. Nah 144 mata kuliah ini 144 SKS, 144 SKS ini mata kuliahnya tuh ada yang satu mata kuliah cuma satu SKS, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6. Skripsi itu 6 SKS. Jadi bedanya adalah di bobotnya. Kalau misalnya tuh dalam seminggu misalnya ada mata kuliah A dia cuma satu SKS. Nah, itu biasanya sih satu minggu tuh cukup satu kali pertemuan. Nah, tapi kalau misalnya dia tuh cukup berat dan berbobot, biasanya tuh SKS-nya tuh ada 4, itu bisa 2 kali pertemuan dalam satu minggu. Nah kalau di FHUB itu kita kan standarnya minimalnya 144 buat bisa lulus. Maksimalnya itu kalau kalian misalnya udah selesai 144 SKS di 6 semester tapi kalian masih mau ngambil lagi, itu bisa dimaksimalin tuh di 160 SKS. Nah terus kuliahnya 4 tahun tuh ngapain aja? Nah jadi kuliahnya 4 tahun itu selain yang SKS tadi, mata kuliah itu kita juga ada ya skripsi, ada organisasi juga. Nah yang pertama aku mau bahas tentang mata kuliahnya. Nah jadi di sini aku mau nunjukin mata kuliahnya apa aja sih kalau di hukum. Nah, jadi kalau kita kuliah itu kan ada 8 semester totalnya. Tapi yang mata kuliah itu biasanya ada di semester 1 sampai semester 6. Nah, jadi semester 7 sama semester 8 itu kalau misalnya kita nggak nambah mata kuliah dari yang syarat itu dan kita juga nggak mengulang mata kuliah yang sebelumnya, kita tuh semester 7 sama semester 8 itu udah nggak ada beban matkul sama sekali. Jadi kita udah bisa fokus sama skripsi. Nah, kalau di semester 1 ini kita tuh belajar apa sih di Fakultas Hukum? Nah, di semester 1 ini masih standar sih, masih maksudnya tuh bukan yang termasuk intinya gitu. Jadi masih ada kayak agama, ada kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia. Pancasila ini aku waktu itu nggak ada, tapi adanya kayak PKN gitu. Terus ada kewirausahaan, ada bahasa Inggris. Nah, yang berhubungan sama hukumnya tuh yang 3 di bawah ini. Jadi ada pengantar ilmu hukum, terus ada pengantar hukum Indonesia, dan juga ada ilmu negara. Kalau misalnya yang dipelajarin apa aja sih di 3 mata kuliah ini, nanti mungkin aku bikin videonya lebih lengkapnya di video yang lain ya, biar bisa dibahas per mata kuliah tuh ngapain aja. Nah, kalau di semester 2 kita udah mulai masuk ke hukum-hukumnya semua nih. Jadi kalau yang di sini kan masih ada kayak agama, bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau di semester 2 ini kita udah mulai ngoyo lah istilahnya, udah mulai masuk ke hukumnya. Jadi ada hukum perdata, hukum adat, pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, dan Islam. Oh ya, tambahan lagi buat teman-teman, kalau kuliah itu kita tuh nggak wajib ngikutin jadwal yang ini ya. Jadi ini tuh cuman acuan, tapi nanti hasilnya kita tuh ngisi SKS sendiri. Kalau di FHUB tuh waktu zaman aku kemarin tuh ngisi SKS sendiri,
tapi tetap ada acuannya kayak gini, semester 1 tuh apa, semester 2 apa gitu. Dan dalam pengambilan SKS tuh kita juga harus mikirin tentang mata kuliah turunan atau mata kuliah setelah prasyaratnya. Jadi misalnya ini ada hukum Islam. Nah, hukum Islam ini jadi mata kuliah prasyarat untuk hukum waris Islam. Nah, jadi kalau kamu di semester 3 mau ngambil hukum waris Islam, kamu harus sudah lulus dari hukum Islam gitu. Sama di semester 3 juga udah mulai masuk ke hukum acara. Hukum acara itu kayak prakteknya gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau misal mau milih hukum karena bacaan doang atau nggak mau hukum karena takut hafalan doang, enggak ya, bukan seperti itu. Jadi hukum itu bukan hafalan semua, bahkan nggak ada hafalannya sebenarnya. Bukan yang hafalan gimana, cuman kan ya namanya kita kuliah ya, kita harus tahu apa yang dibahas gitu kan, dan mau nggak mau ya pasti ada hafalannya juga, cuman nggak ngafal KUHP kok. Nah, jadi prakteknya tuh juga ada, tenang aja, prakteknya tuh ngapain. Nah, ini contohnya di mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara peradilan konstitusi, prakteknya ngapain? Prakteknya tuh kita ya beracara pidana kalau misalnya dia hukum acara pidana. Kalau hukum acara perdata ya kita prakteknya peradilan perdata gitu. Kalau yang peradilan konstitusi ya kita juga prakteknya yang konstitusi, tapi jarang sih, ini tergantung dosennya aja. Kadang ada dosen yang cuma ngasih materi textbook gitu aja. Terus juga ada hukum pajak, hukum perjanjian internasional, dan hukum waris Islam. Kalau di semester 4 ini juga udah mulai lebih intens lagi, maksudnya kayak lebih dalam lagi. Dari sisi hukumnya udah ke hukum yang jarang disentuh oleh orang yang kalau misalnya dia nggak benar hukum, kayak hukum perburuan tuh kayak bahas juga tentang hukum ketenaga kerjaan. Kalau misalnya PKWT, PKWTT itu dibahas itu. Terus ada hukum agraria ini yang berhubungan dengan tanah. Kemudian juga ada pidana khusus. Nah, kalau pidana khusus ini kita sudah harus ngambil hukum pidana dulu sebelumnya udah lulus, jadi baru bisa ngambil pidana khusus. Terus ada ilmu perundang-undangan. Ilmu perundang-undangan ini dulu di zaman aku tuh kita praktek bikin naskah akademik, dan itu berkelompok dan susah, menurut aku sih susah ya waktu itu. Oh ya, tambahan juga naskah akademik itu, rancangan naskah akademik itu harus kita buat kalau misalnya kita mau bikin peraturan. Jadi misalnya pemerintah kalau mau ngeluarin peraturan baru, undang-undang, RUU, kalau ada yang pernah dengar, kalau ada demo-demo RUU sebelum disahkan gini-gini. Nah, itu sebelum ada RUU rancangan undang-undang itu ada naskah akademiknya dulu. Jadi kayak teks yang kenapa UU ini harus ada gitu. Nah, di semester 4 ini juga sudah boleh ngambil metode penelitian dan penulisan hukum. Ini tuh buat apa? Nanti ini tuh buat belajar skripsi. Jadi skripsinya tuh ada metode dan penulisannya sendiri. Jadi kita baru boleh ngambil skripsi kalau sudah ngambil medpen. Di semester 5, kalau ini waktu itu aku kisi sama praktek-praktek. Nah, ini ada praktek peradilan pidana dan praktek peradilan perdata. Ini sebenarnya udah agak beda sih sama yang SKS aku dulu. Saya kayaknya dulu nggak ada deh ini. Oh sorry, prakteknya tuh ada di semester 5 ini. Jadi yang ini tadi yang hukum acara itu ini belum praktek ya. Ini tuh cuman kita dikasih tahu alurnya sidang tuh gimana. Nah, prakteknya tuh baru di sini di prakpit gitu. Nah, di semester 5 itu banyak kan praktek sih. Nah, di semester 5 ini juga kalian tuh biasanya tuh diminta kayak ngambil magang kayak gitu-gitu. Nah, tapi di zaman aku tuh karena lagi Covid, jadi magang, KKN semuanya itu nggak wajib dan nggak ada ditiadakan. Tapi aku waktu itu tetap ngambil sendiri. Nah, di semester 6 ini ada filsafat hukum, ada logika penalaran dan teman-temannya ini. Tapi kembali lagi, pengaturan SKS itu tergantung kamu dan biasanya tuh sama teman-teman deket kamu. Yang penting tuh mengikuti alurnya aja, jadi nggak harus plek sama yang ini, nggak harus, cuman tuh harus disesuaikan aja sama kebutuhan. Nah, yang penting tuh pilihan wajibnya ini diambil,
kemudian juga ada mata kuliah pilihan. Nah, jadi ini sebenarnya pilihan tapi semuanya wajib diambil. Ada perancangan kontrak internasional, ini kalau di aku waktu itu masih nggak ada, jadi adanya yang konstitusi, sengketa, advokasi, dan PTUN. Nah, terus ada yang pilihan. Nah, jadi ini tuh di luar dari wajib tadi, kalian bisa pilih beberapa. Nah, yang agama ini terang aja, agamanya nggak harus Islam meskipun kuliah di negeri. Jadi ada agama Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha gitu. Nah, karena tadi aku udah bahas SKS. Nah, jadi kalau di UB waktu itu tuh dalam 6 bulan, 1 semester, itu tuh ada UTS per 3 bulan, ada UAS per 6 bulan, terus ada tugasnya tuh 2 kali aja, T1 sama T2 namanya. Terus kalau UTS tuh biasanya kita bisa take home, bisa cuma diambil dari jadiin tugas kelompok. Tapi kalau UAS rata-rata itu yang kita tulis tangan ke kampus, jadi kita datangnya harus bawa KTM sama pakai jas, nggak boleh pakai baju yang nggak berkerah. Jadi dulu temen aku tuh pakai baju kaos hoodie gitu dan dia nggak bisa masuk meskipun dia udah bawa jas, tapi tetap aja kelihatan. Nah, terus absensinya nggak boleh di bawah 80% dari total pertemuan. Normalnya itu kan pertemuan, misalnya normal pertemuan tuh ada 12 kali. Nah, tapi dosennya tuh cuman hadir 6 kali. Nah, kamu tuh udah nggak hadir 3 kali. Nah, ini kan sebenarnya kalau dihitung dari 12 kan nggak nyampe ya, nggak nyampe. Tapi karena total pertemuan itu cuma 6 kali, jadi kamu tidak memenuhi syarat hadir dari UASnya. Dan itu pun temen aku ada yang kayak gitu, jadi dia harus ngulang tahun depannya. Waktu itu mata kuliah bahasa Inggris ya kalau nggak salah. Oke, terus prakteknya tadi udah dijelasin ya, prakteknya tuh ada dan rata-rata itu diambil di semester 5. Jadi prakteknya tuh yang pertama kita belajar di mata kuliah hukum acara perdata, hukum acara pidana. Terus prakteknya sendiri tuh nama mata kuliahnya praktek peradilan pidana atau praktek peradilan perdata. Tergantung mata kuliahnya. Kalau pidana ya kita belajarnya kasus pidana. Prakteknya ngapain aja? Prakteknya simulasi sidang. Jadi dari pertama kita berkasnya apa aja? Berkasnya tuh kayak dakwaan, surat dakwaan, pembelaan, putusan, kayak gitu-gitu. Dan itu kalau di aku waktu itu online karena lagi COVID, cukup ribet dan kurang kerasa feelnya. Karena kalau misal yang offline tuh kita sidangnya di yang ruang sidang beneran, pakai kostumnya ya kostum ruang sidang gitu. Kalau kita waktu itu pakai Zoom cuman pakai baju kemeja putih aja. Kalau misal praktek perdata ya kita peradilannya perdata, kasus-kasusnya pun dicarinya juga kasus perdata. Terus tentang PKL magang tadi juga udah aku singgung sebelumnya. Jadi kalau di FH tuh di angkatan aku sebenarnya wajibnya itu suruh milih salah satu antara KKN dan magang. Nah, tapi karena lagi COVID dua-duanya ditiadakan, diganti dengan PKM. Nah, tugas pengganti PKM ini juga bisa dikonvert lagi kalau misalnya ada yang pernah ikut lomba tingkat nasional, terus juga ada yang bikin sosialisasi. Kalau aku waktu itu aku bikin kayak video sosialisasi gitu, video edukasi tentang bahayanya main hakim sendiri. Itu pun videonya bikin sendiri aja di rumah, latar belakangnya tembok, dan yang penting pesannya tersampaikan, kenapa nggak boleh, ancaman hukumannya apa, dan saran kedepannya untuk masyarakat itu apa. Nah, terus ada skripsi. Jadi kalau di FHUB skripsinya itu ada 2 tipe. Yang pertama itu sosiolegal, terus yang satunya itu normatif. Sosiolegal itu yang yang antara aturan hukum dan kenyataannya di masyarakat itu berbeda. Jadi nanti kita tuh ada semacam kuesionernya yang nanya kok bisa berbeda kayak gitu-gitu. Yang sosial tuh yang di sosiolegal namanya. Kalau satunya lagi itu namanya normatif. Jadi normatif ini ada 3. Yang pertama itu ada kekosongan hukum, terus ada pertentangan hukum, yang satu lagi itu apa ya, aku lupa, nanti aku tulisin satu lagi apa.
Kalau yang normatif itu kita nggak pakai kuesioner kayak gitu karena kita bahasnya debatnya ke teori. Untuk yang sosial legal itu sumber daftar pustakanya itu minimal 40 buku dan jurnal. Nah kalau yang normatif itu 60, nggak boleh lebih dari 5 tahun ya itu. Nah waktu itu skripsinya normatif. Alurnya gimana skripsinya? Ini tuh biasanya tiap semester beda, apalagi kalau ketua departemennya berubah, jadi bisa berubah juga keputusannya. Tapi di waktu yang aku tuh yang pertama kita tuh ngajuin proposal mini, jadi kita tuh belum bimbingan sama sekali sama dosen dan nggak tahu kita tuh mau gimana. Jadi setelah konsentrasi kita tuh ngajuin proposal dulu ke ketua departemen. Nah nanti sama ketua departemen itu akan dicek apakah ini sudah benar isu hukum yang diangkatnya sesuai. Kalau misalnya dia masuk normatif ya apa benar nih normatif gitu. Kalau belum sesuai ya akan dikembalikan. Jadi kita ngajuin itu nunggu sekitar 1 minggu paling lama. Terus kalau misalnya itu ditolak ya kita harus bikin lagi dan ngajuin seminggu lagi baru dapat hasilnya. Waktu itu aku ngajuin pertama kali ditolak, terus ngajuin yang kedua baru diterima. Nah itu habis skripsi kita di ACC dari Bapak Ketua Departemennya, itu kita bisa daftar sidang sempro, seminar proposal. Nah 2 dosen kita tuh nanti dapat 2 dosen penguji. 2 dosen penguji ini sebenarnya nggak 100% akan jadi dosen pembimbing kita, tapi sekitar 90% beliau-beliau ini 2 orang yang menguji kita akan jadi dosen pembimbing. Dan aku sama kebetulan alhamdulillahnya dosen pembimbing dan pengujinya. Terus setelah kita bimbingan bla 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 bimbingan, kita boleh daftar semhas kalau memang udah dapet ACC-an. Nah kalau di aku waktu itu semhasnya itu udah mulai offline, setelah covid udah mulai offline, masih wajib bawa aku lupa 10 orang minimal, terus ada moderatornya 1 orang dan 2 orang penanya. Semhasnya ini tuh udah yang sampai kesimpulan ya. Kalau aku waktu itu alhamdulillahnya lancar, terus nggak ada banyak pertanyaan juga dari dosennya, cuma ada tambahan saran gitu doang. Habis itu kalau misalnya udah diperbaiki semhasnya itu bisa ke kompre. Nah kalau dari seminar proposal ke semhas itu kan lama ya karena kita harus nulisnya banyak. Nah kalau dari semhas ke kompre itu cepet banget. Waktu itu kayak cuman 1 atau 2 minggu gitu udah selesai revisi sana sini sekaligus daftar buat persyaratan kompre. Nah satu hal lagi buat teman-teman yang bikin lama dalam skripsi, kadang selain dosennya yang susah, skripsinya sendiri juga pendaftarannya. Jadi kalau di FHUB aku tuh, FHUB itu sistemnya ada periode-periode tertentunya. Jadi misalnya tanggal 1 sampai tanggal 8 itu periode pendaftaran, terus tanggal 10 sampai tanggal 15 itu pelaksanaannya. Jadi di luar tanggal-tanggal itu nggak ada kompre, nggak ada semhas, dan nggak ada ujian gitu. Jadi cuma tanggal-tanggal itu. Jadi misalnya besok nih hari terakhir pendaftaran, tapi kita baru dapat ACC-nya hari ini juga, itu agak lumayan menyengsarakan sih, agak lumayan susah juga kalau mau ngejar karena syarat untuk pendaftaran itu cukup banyak dan ribet. Seperti yang kita tahu, berurusan dengan pihak akademik tuh kadang susah-susah senang gitu ya. Terus habis itu kompre itu ada 1, 2, ada 5, majelisnya itu ada 5 orang, 2 dosen pembimbing kita. Tapi waktu kompre beliau-beliau ini jadi penguji. Waktu itu aku kebagian ada 1 prof yang di hari sebelumnya temanku kena profesornya juga nangis. Jadi waktu itu aku cukup pressure juga, sampai nangis juga. Tapi alhamdulillahnya kompre aku selesainya cepat. Normalnya itu kan 1 jam ya, 45 menitan. Yang aku waktu itu cuma 30 menit udah selesai, alhamdulillah dengan nilai bagus. Terus habis itu karena nggak ada masukan dan nggak ada perubahan yang gimana-gimana, hampir nggak ada juga, kita sudah bisa daftar yudisium dan wisuda. Nah kalau di FHUB kemarin tuh dari yudisium ke wisuda tuh waktu tunggunya lumayan lama, kayak 2 bulanan deh. Persyaratan untuk wisuda itu juga banyak banget dan capek. Jadi buat kalian teman-teman jangan dipikir kalau
habis skripsi enak nih tinggal mau wisuda, enggak. Jadi persiapan wisuda itu cukup pusing juga dan ribet. Nah, kalau di FHUB sendiri itu plagiasi itu maksimal 20%. Padahal kita banyakkan teks, tapi plagiasi kita maksimal 20%, dan plagiasinya ada plagiasi ceknya sendiri, jadi bukan pakai Turnitin. 20% apa 30% ya, aku lupa. Bukan pakai Turnitin, kita pakai plagiarism checker sendiri. Waktu itu aku cek di Turnitin tuh udah lolos, ternyata dicek di fakultas tuh nggak lolos. Dan tanggal pengecekan plagiasi itu juga ada sendiri, jadi plagiasi itu nggak setiap hari buka. Biasanya mereka tutupnya itu 2 hari menjelang ini pendaftaran terakhir Senbas atau Kompre. Terus proses cek plagiasinya itu 2 harian. Jadi plagiasinya itu nanti kita kirim email skripsinya sama screenshot atau persetujuan kalau memang ini untuk dipakai sidang gitu. Nah, terus karir, ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Pasti bayangan kalian kalau lulus fakultas hukum itu akan menjadi pengacara seperti Pak Hotman, atau menjadi jaksa, atau menjadi hakim. Ya, sebenarnya benar, itu benar semua gitu. Tapi untuk menjadi hakim pengacara itu tidak semudah lulus S1 dan melamar gitu ya. Jadi hakim dan pengacara itu adalah, kalau dulu aku nggak tahu ya, kalau hakim dan pengacara itu masuknya PNS. Jadi kalau kalian mau jadi hakim dan mau bekerja di lembaga kehakiman, itu kalian nanti harus ikut PNS dulu. Jadi nanti untuk ke angkatan jaksa dan hakim gitu. Itu ya yang pertama, kerjanya di lembaga kehakiman ya, jadi hakim, jadi jaksa. Kalau pengacara bukan PNS ya. Pengacara itu kalian ngikut di firma hukum atau bisa mendirikan firma hukum sendiri, tapi pengacara itu harus mengikuti pendidikan advokat. Kalau nggak salah pendidikannya kurang lebih itu 6 bulan. Terus kalian juga harus ikut ujian dan harus lulus. Kalau nggak lulus kalian harus ngikut lagi pendidikannya lagi. Jadi nggak bisa cuman mau ujian laginya aja gitu, nggak bisa. Jadi harus ujian dan pendidikannya satu waktu gitu. Nah itu terus kalian juga harus disumpah dan sudah berumur 25 kalau nggak salah, dan udah magang udah ngikut di firma hukum tertentu, baru nanti bisa jadi pengacara dan beracara di pengadilan. Atau kalau nggak mau jadi di lembaga kehakiman, bisa juga ikut program MT atau Management Train atau MDP atau FGDP. Itu biasanya banyak di perusahaan-perusahaan terkemuka kayak punya Nestle atau dari bank atau dari perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Itu pasti banyak banget karena setiap perusahaan bisa tiap tahun itu ngadain khusus buat fresh graduate. Kalau baru lulus kan sebenarnya fresh graduate ya, karena kita belum punya pengalaman, atau ada beberapa yang memang sudah punya pengalaman. Kemudian kalau misalnya kita nggak mau ikut MT atau nggak keterima MT, kita bisa jadi legal corporate atau jadi legal people-nya sebuah perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu kan pasti butuh orang hukum yang menangani, contoh perizinan, terus kepatuhan, pokoknya ngurus-ngurus bagian-bagian kayak gitu deh. Dokumen-dokumen ini dokumen hukum ya, bukan dokumen-dokumen kayak dokumen-dokumen administrasi itu bukan, tapi bisa administrasi kalau dia yang berhubungan dengan hukum. Nah, kalau untuk notaris dan PPATK itu juga bisa, tapi itu S2 dulu. Jadi kalau S1 langsung jadi notaris PPATK itu nggak bisa, jadi harus S2. Tapi jangan khawatir, karena di UB sekarang ada jalur fast track, jadi dari semester 5 kalian bisa lanjut S2 begitu. Iya benar, di semester 5. Semester 5 atau semester 6 ya? Oh, atau semester 7 deh. Pokoknya adalah jalur fast tracknya itu gitu. Terus sekarang tentang organisasi. Nah, jadi selain
kita harus fokus pada akademik pendidikan, tentu kita juga harus melatih soft skill kita dengan cara apa? Dengan cara bergabung dengan organisasi. Organisasi ini ada dua, ada organisasi internal kampus dan juga ada yang ekstra kampus. Nah ini untuk detailnya ada baiknya dibahas di lain kesempatan karena cukup sensitif ya. Sebenarnya enggak sensitif juga. Jadi kalau organisasi internal itu mereka beraktivitasnya tuh di dalam kampus, anak-anak kampus gitu. Contohnya tuh kalau di UB, di FH ya, itu ada BEM, itu ada Badan Eksekutif Mahasiswa, ada BMCC, itu untuk peradilan semu. Jadi kalau kalian mau fokus ke peradilan semuanya pidana, tuh ada namanya BMCC. Nah, jadi mereka kerjanya ngapain? Mereka kerjanya itu ikut-ikut lomba yang peradilan semu. Jadi kalau kalian tahu NMCC, National Moot Court Competition, Piala MA, Piala mana. Nah, itu adalah peradilan semu. Jadi itu aku pernah ikut ini, tapi aku nggak aktif lagi di organisasinya karena cukup berat ternyata. Jadi itu kita benar-benar ngeberkas dari pertama, dari surat dakwaan sampai akhir peradilan semuanya. Jadi waktu latihannya tuh benar-benar setiap hari dan sampai, kalau aku waktu itu tuh sampai tengah malam, jadi capek, berat badanku sampai turun. Terus sama mama papa nggak dibolehin lagi untuk dilanjutin itu. Jadi ya udah, aku cuma sampai diklatnya aja, penerimaan diklat. Abis diklatnya selesai pulang udah nggak begitu aktif lagi di dalamnya karena ternyata cukup berat, tapi sebenarnya seru banget. Jadi kalau kalian memang pengen suka yang peradilan, jadi jaksa, jadi hakim, role play gitu, kalian bisa itu. Dan itu tuh menambah banyak sekali teman, karena kan tiap kelompok itu anggotanya banyak ya, seperti ya kayak anggota peradilan gitu loh, kan ada banyak orangnya, sekitar 15 sampai 18-an lah satu tim gitu. Dan itu ada banyak banget timnya, ada kali timnya tuh 8 atau 10 gitu. Terus kalau misalkan nggak mau itu, kalian bisa gabung BEM kalau benar-benar mau belajar tentang kayak birokrasi, proker gitu, bisa gabung di BEM. Nah, di BEM itu juga ada banyak divisi-divisinya. Buat teman-teman yang kepo kenapa sih anak kuliah itu suka demo? Kita kan nyebutnya demo ya. Nah, ternyata waktu aku masuk BEM, jadi waktu kita diklat, ada salah satu departemen tuh namanya Departemen Kastrat, Kajian Aksi dan Strategi. Nah, ternyata demo ini merupakan salah satu bentuk dari aksi. Nah, aksi ini salah satu program kerja dari Departemen Kajian Aksi dan Strategi. Nah, jadi sebenarnya demo itu sebenarnya demo itu bukan cuma teriak-teriak orasi gitu. Jadi sebenarnya demo itu ada strukturalnya. Jadi aku udah lupa nama-nama pastinya, tapi memang pembagiannya tuh ada yang ya anggota yang biasanya, terus ada yang orasi, ada yang bagian keamanan, ada yang bagian controlling, ada yang bagian koordinasi internal dan eksternal. Ternyata aksi ini juga kita pelajari dan kita simulasikan di dalam diklatnya BEM itu. Jadi aku dulu juga ngiranya demo tuh ya mahasiswa yang emang peduli tentang hal-hal itu, tapi ternyata demo itu dikoordinasi, sebenarnya sejatinya tuh dikoordinasi dengan baik oleh departemen ini gitu. Jadi nggak asal ikut demo. Jadi sebelum aksi demo itu sebenarnya sebelumnya pasti sudah ada aksi kayak diskusi, namanya itu diskusi. Terus juga ada aksi yang lainnya tuh namanya tuh kamisan. Jadi biasanya kalau di Malang, mungkin di daerah depan kantor DPR tuh bisa dilihat kalau sore kali ya. Jadi ada orang yang pakai baju hitam-hitam, bawa payung, terus bawa beberapa peralatan tambahan dukungan. Mereka tuh mengingatkan tentang kasus Munir yang sampai saat ini belum selesai. Jadi aksinya tuh bukan cuma demo ya, ada banyak. Ada diskusi, ada kajian, ada yang kamisan kayak gitu-gitu. Tapi itu juga nggak mendalami karena kembali lagi waktu itu terpotong COVID. Jadi setelah aku diklat 1 bulan, habis itu COVID. Jadi nggak menjalankan proker. Kemudian ada juga ALSA, ILSA kayak gitu-gitu juga ada, tenang aja. Ada banyak banget organisasi yang bisa diikutin.
Nah, kalau organisasi ekstra kampus itu sebenarnya organisasi luar kampus, tapi kayak bukan terselubung sih, kayak bersinggungan tapi nggak jadi satu gitu loh. Jadi contohnya itu kayak HMI, KMMI, terus apa ya, ada banyak kok, ada PMI. Jadi tuh sebenarnya mungkin kalau ada yang pernah dengar nggak sih kalau kuliah itu adalah miniaturnya pemerintahan. Ya udah sama kayak gitu. Jadi kalau di pemerintahan ada kementerian-kementerian macam-macam, sama ada BEM macam-macam, ada organisasi macam-macam. Nah, tapi di dalam departemen macam-macamnya itu juga ada partai. Nah, sama organisasi ekstra kampus ini kalau bisa disamakan menurut aku sama kayak partainya gitu, yang bisa mengusung, yang bisa mengumpulkan massa. Mereka tidak secara langsung tuh kayak ada gedungnya di kampus gitu, enggak, karena memang mereka tidak di bawah naungan kampus, tapi mahasiswa-mahasiswanya tuh banyak yang dari organisasi-organisasi ini. Nah, jadi kalau misalnya pemilihan nanti, ya misalnya organisasi si A mengusung ini, nah jadi nanti yang akan mengusung, promosi, cari masa itu ya setimnya si organisasi A ini, A tersebut gitu. Tapi dulu aku nggak ikut sih, karena dulu aku ngelihat temen aku yang ikut tuh kayak sering ngopi sampai malam gitu kan. Nah, aku tipe yang nggak suka keluar malam, jadi aku nggak ikut deh. Nah, terus kita bahas tentang outfit dan duit jajan sebagai mahasiswa hukum. Untuk outfit dan duit jajan, sebenarnya tuh nggak kayak yang tersebar di TikTok dan di luar sana. Kalau mahal-mahal, sebenarnya nggak mahal-mahal, cuman sepengalaman aku rata-rata anak hukum itu memang well prepare, maksudnya dalam artian tuh rapi dan tidak amburadul gitulah. Maksudnya soalnya kita kuliahnya aja tuh pakaiannya wajib panjang, maksudnya bawahnya panjang dan nggak harus berkerah. Jadi kalau nggak berkerah tuh nggak boleh, kita nggak boleh masuk gitu. Makanya kenapa rapi mungkin karena itu. Nah, tapi kan mungkin dilihatnya dari anak-anak lain jadi kayak mahal, padahal sebenarnya enggak, cuman harus rapi gitu aja. Kalau di fakultas temen aku tuh dia nggak harus pakai berkerah, nggak apa-apa pakai hoodie, pakai kaos gitu nggak apa-apa. Tapi kalau di FH tuh waktu itu nggak boleh, dan harus pakai sepatu yang tertutup. Jadi kalau sepatu yang depannya terbuka gitu nggak boleh ya, sepatunya itu harus tertutup. Dan duit jajan ini sebenarnya kembali lagi tergantung pada kesepakatan dengan orang tua masing-masing. Cuman memang di zaman aku di FH tuh makanannya mahal-mahal. Jadi di FH tuh kita nyebutnya bukan kantin tapi kafetaria. Jadi secara kursinya tuh udah beda kayak kantin gitu loh. Kafetnya tuh yang ber-AC, ada cermin, ada wastafel, dudukannya di sofa. Terus model makanannya tuh kayak nasi biryani gitu-gitu. Dan menurut aku dibandingin kantin-kantin fakultas lain, fakultas hukumnya UB tuh waktu itu lumayan pricey, lumayan mahal. Kayak waktu itu aku beli mie Indomie gitu aja udah 8.000. Jus buah segini itu 12.500, which is mahal, cukup mahal buat aku. Dan kayak gorengan-gorengan, jajan-jajan gitu tuh harganya tuh 5.000 atau 3.000 gitu. Jadi yang 1.000-an tuh nggak ada. Permen juga nggak ada yang jual permen deh. Dan kafetaria itu juga kecil, bener-bener kayak mini cafe gitulah. Oke, dan yang terakhir mau aku kasih tahu adalah tentang fasilitas kampus. Kalau fasilitas kampus tuh sebenarnya sama aja sih. Paling ya perpus, musola. Musola kita lumayan enak. Jadi ya ada musola yang di lantai 1. Jadi beda gedung. Jadi misalnya ini gedung kuliahnya, terus di sini ada musolahnya, sama ada masjid. Nah, masjid ini ada di dalam salah satu gedung di lantai 4. Lebih luas, lebih proper. Biasanya kalau sholat Jumat tuh dari situ. Biasanya kalau sholat Jumat tuh mas-mas dari fakultas depan tuh biasanya suka ke situ, ke masjid kita juga. Sejauh ini itu adalah hal-hal yang aku harap aku tahu dulu sebelum aku milih untuk fakultas hukum, karena ternyata fakultas hukum tuh tidak seperti bayangan aku. Jadi
Dulu bayangan aku fakultas hukum tuh nggak akan ada hitung-hitungan, ternyata ada. Nggak akan ada bahasa Inggris, ternyata ada. Karena ada mata kuliah yang belakangnya embel-embel internasional, nah itu udah pasti bahasa Inggris. Perhitungan kita juga ada namanya hukum waris Islam, itu kita ngitung mau agama apapun kita tetap belajar hukum waris Islam. Karena kalau kita udah kerja nanti, kalau kita dapat hukum waris Islam, kita harus bisa gitu. Dan itu cukup memusingkan gitu ya. Sejauh ini itu sih hal-hal yang aku harap aku tahu. Semoga video ini membantu kalian yang mau milih fakultas untuk kuliah, khususnya fakultas hukum. Kalau ada pertanyaan boleh banget komen di bawah ini atau kirim email ke aku. Jangan buru-buru dalam memutuskan mau kuliah di fakultas mana, karena akan sangat menyayangkan untuk membuang 2 semester kalau misalnya kita nggak cocok. Jadi ada baiknya lakukan pencarian lebih dalam. Jadi kalian tuh harus benar-benar nyari sampai skripsinya sistemnya gimana, bimbingannya gimana, mata kuliahnya gimana. Jadi jangan nyari hal-hal yang udah banyak di internet, cari hal-hal yang belum dijelasin di internet. Karena ternyata kuliah itu pressure-nya selain dari mata kuliahnya sendiri, dari lingkungan, dari sosial kampusnya itu juga sangat berpengaruh. Itu saran-saran dari aku, semoga video ini bermanfaat. Yeay!